Raden Suroloyo, Adipati Ponorogo ke-12, kesatria di tengah konflik kadipaten. Raden Suroloyo merupakan Adipati Ponorogo Kota Lama yang ke-12. Ia menggantikan kedudukan Adipati sebelumnya yang tidak lain adalah bapaknya yang bernama Raden Surodiningrat I. Ayahnya meninggal dunia akibat fitnah dari patihnya yang bernama Patih Tambakboyo. Patih Tambakboyo merubah isi surat Surodiningrat I yang aslinya berbunyi Sampun Samekto Sedoyo menjadi Samekto ing Ngayuda. Akibat dari fitnah tersebut timbullah peperangan yang mengakibatkan terbunuhnya Raden Surodiningrat I oleh Raden Mas Said. Raden Surodiningrat I setelah wafat, maka kondisi Kadipaten Ponorogo relatif tidak kondusif di antara putra-putra Raden Surodiningrat I. Situasi itu bergejolak karena di antara putra-putranya ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Kondisi ini pun diperparah dengan kekosongan kadipaten pasca meninggalnya Raden Surodiningrat I. Banyak putra-putra Surodiningrat yang tergiur mengisi kedudukan ayahnya menjadi Adipati Ponorogo. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Raja Surakarta Sri Sunan Pakubuwono III mengirim utusan Raden Tumenggung Wiryadiningrat yang tidak lain adalah putra mantu Pakubuwono III. Raden Tumenggung Wiryadiningrat diutus menata pemerintahan Kadipaten Ponorogo Kota Lama. Namun, kedatangan Wiryadiningrat di Kadipaten Ponorogo selama 3 bulan belum membuahkan hasil yang signifikan. Dugaan pengamat sejarah Ponorogo, Alif Sugianto, kedatangan Raden Tumenggung Wiryadiningrat menjadi sebuah dilematis prasangka bagi anak-anak Raden Surodiningrat I yang dikhawatirkan menggantikan kedudukan ayahnya. Raden Tumenggung Wiryadiningrat untuk menghindari prasangka itu, ia menempati kediaman di Dusun Temanggungan, sekarang masuk wilayah Kelurahan Mangkujayan. Efek dari kedatangan Raden Tumenggung Wiryadiningrat di Dusun Temanggungan ini ternyata juga diikuti oleh masyarakat lainnya, yaitu dengan mendirikan rumah-rumah di sekitar Raden Tumenggung Wiryadiningrat. Maka dari itu, Dusun Temanggungan sekarang banyak peninggalan rumah kuno. Semakin ramainya kondisi tersebut, seiring pula dengan kebutuhan masyarakat sekitar terkait kebutuhan primer sandang dan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut, masyarakat berbelanja di suatu tempat yang strategis, yang mana lama-kelamaan tempat itu menjadi pasar yang dinamakan Pasar Mernung, sekarang merupakan Pasar Legi. Karena kondisi Kota Lama yang semakin tidak tentram, maka banyak masyarakat yang pindah ke arah barat, tepatnya di sekitar area Pasar Mernung. Pakubuwono III melihat situasi yang semakin lama semakin memprihatinkan, maka mengirim Pangeran Purbonegoro untuk membantu tugas Raden Tumenggung Wiryadiningrat. Maka, langkah yang diambil kedua utusan dari Raja Surakarta tersebut adalah mengumpulkan semua anak-anak Raden Surodiningrat. Di antara anak-anak Surodiningrat yang pantas menggantikan kedudukan ayahnya adalah 3 orang, yaitu Raden Brotonegoro, Raden Suroloyo, dan Raden Kertonoto. Maka Raden Purbonegoro kemudian mengatur putra-putra Raden Surodiningrat dengan menempati tempat-tempat strategis guna menghindari perebutan kekuasaan.
Di antara putra-putrinya yang menjadi pembesar adalah Raden Suroloyo, ditetapkan sebagai Adipati Ponorogo Kota Lama, menggantikan ayahnya. Raden Brotoningrat menjadi Adipati Polorejo. Hudan Suntoyo, Adipati di Jakarta. Suroyudo di Srengat, Yudonegoro sebagai Adipati Banyumas, serta putra-putrinya banyak diperistri oleh pejabat di lingkup Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Atas kebijakan Raden Tumenggung Wiryadiningrat dan Pangeran Purbonegoro tersebut, banyak putra-putri Surodiningrat merasa senang dan puas. Sehingga kondisi Ponorogo relatif aman dan tentram. Setelah kondisi aman, maka Pangeran Purbonegoro kembali ke Surakarta, sedangkan Raden Tumenggung Wiryadiningrat tetap di Ponorogo dan menjadi Wedana di Ponorogo. Di versi lain, Tumenggung Wiryadiningrat adalah Bupati Ponorogo. Hal tersebut merujuk pada tulisan yang berada di makam beliau di Kelurahan Taman Arum. Kelurahan Taman Arum sendiri dulu adalah merupakan desa perdikan atau bebas pajak pemerintahan karena atas jasa Tumenggung Wiryadiningrat. Sementara setelah ditetapkan menjadi Adipati Ponorogo, Raden Suroloyo sebagai Adipati Ponorogo menjabat tidak beberapa lama. Hal ini disebabkan oleh gejolak politik lokal yang mana masih ada riak-riak kecil. Maka untuk menjaga keutuhan Kadipaten Ponorogo, ia rela pindah menempati posisi baru sebagai Adipati di Jakarta sampai ia meninggal dunia dan jenazahnya dimakamkan di daerah Mangga II, Jakarta. Adipati Suroloyo setelah tidak menjabat Adipati Ponorogo diganti oleh adiknya yang bernama Raden Surodiningrat II. Menurut perkiraan pengamat sejarah Ponorogo Alif Sugianto, Raden Suroloyo menjabat sekitar tahun 1780 hingga tahun 1795 Masehi.